Sobat Muslim, kembali lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Wuling, mantap jiwa. Kenapa hari ini aku semangat banget? Karena kali ini mau ada cerita yang bisa menginspirasi kita semua, termasuk aku sendiri. Karena kali ini aku membawakan cerita tentang anak tukang beca jadi dosen kimia di usia 22 tahun dan lulus S2 dalam waktu 10 bulan. Siapakah dia? Dialah para malaikat di sekitar kita. Sobat Muslim, siapa yang menyangka kalau kita akan dapat cerita yang datang dari seorang dosen berusia 22 tahun. Aku umur 22 tahun baru lulus kuliah. Tapi kali ini ada seorang perempuan yang berusia 22 tahun sudah jadi dosen kimia, kemudian lulus S2 dalam waktu 10 bulan. 10 bulan aku buat gagal move on masih belum kelar. Ini 10 bulan udah jadi S2. Siapakah orang itu? Dialah Mbak Hera Putri. Dialah Hera Putri, seorang anak tukang beca asal Cilegon, Banten yang berhasil mengukir prestasi luar biasa di dunia pendidikan. Siapa yang sangka ternyata di usia Mbak Hera ini, di 22 tahun, Hera sudah menjadi dosen kimia. Setelah lulus Magister atau S2 di Institut Teknologi Bandung atau ITB hanya dalam waktu 10 bulan. 10 bulan buat PDKT aja masih kurang. Ini Mbak Hera 10 bulan udah lulus S2. S1-nya lulus kapan? Kita 22 tahun masih ngambang mau kemana itu. Mbak Hera udah jadi dosen kimia, sudah jadi S2. Kisahnya Hera Putri ini viral di beberapa akun media sosial. Nah, dikutip waktu hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, berita Mbak Hera Putri ini yang ternyata menjadi dosen di usia muda ini mulai melebar ke semua akun-akun yang merepost beritanya. Mbak Hera ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya ini bekerja sebagai pengayuh beca, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Siapa yang menyangka ternyata anak yang memiliki prestasi di dunia pendidikan lahir di keluarga yang sangat sederhana. Kondisi ekonomi yang terbatas tidak menjadi penghalang bagi Hera Putri untuk terus berprestasi di bidang akademik. Hera Putri menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2 ya, berarti sarjana dan magister di Institut Teknologi Bandung ITB melalui jalur fast track. Pelan-pelan Mbak Hera, S1 dan S2-nya itu menempuh jalur fast track dan lulus dengan predikat cum laude. Lalu Mbak Hera pelan-pelan bisa kayak yang S1 dulu cum laude gitu, kemudian baru pelan-pelan menjalani S2, kemudian cum laude gitu. Ini udah S1, S2-nya fast track, kemudian lulus dengan predikat cum laude, ini pelan-pelan Mbak Hera. Nah, Sobat Muslim, yang lebih membanggakan, ia berhasil menyelesaikan S2-nya atau gelar magisternya hanya dalam waktu 10 bulan dengan capaian IPK 3,8. Aku lulus juga nggak sampai segitu, aku di 3,12. Ini S2 lulus dengan capaian IPK 3,8 dalam waktu 10 bulan, Sobat Muslim catat. Dalam waktu 10 bulan dan mencapai IPK-nya 3,8. Belum selesai sampai situ, Mbak Hera ini nggak mau pelan-pelan, langsung satset. Bahkan ya, separuh masa studinya ini dijalani di Chulalongkorn University, Thailand melalui program pertukaran pelajar. Ini yang Mbak Hera ini kayaknya nggak bisa pelan-pelan ya, dari mulai perjalanan S1, S2-nya, kemudian ternyata separuh masa studinya juga dijalani di Thailand melalui program pertukaran pelajar, kemudian lulusnya cum laude, S2-nya juga mencapai IPK 3,8. Fast track lagi, fast tracknya belum disebut. Ini udah nggak bisa dipelan-pelanin lagi, Mbak Hera ini emang pengennya saset kayaknya. Saat ditanya apa rahasianya, ayah saya mungkin hanya tukang beca, tapi beliau adalah dosen kehidupan terbaik bagi saya. Kelihatan banget memang ambisinya Mbak Hera ini. Setelah lulus ya, ia langsung menjadi dosen luar biasa pada jurusan kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Emang kayaknya nggak ada napas nih Mbak Hera ini, saking ambisiusnya langsung bener-bener menggapai semua jalur ya, semua jalan emang yang ditempuh sama Mbak Hera langsung satset blak gitu. Nah,
Mbak Hera ini menjadi dosen di Untirta Banten dan menjadikannya salah satu dosen muda di bidangnya. Iya dong, jelas karena Mbak Hera ini menjadi dosen di usia 22 tahun. Nggak ada dosen di usia segitu. Usia 22 tahun orang baru pada lulus S1. Tapi Sobat Muslim jangan khawatir, Mbak Hera ini sudah aku bilang nggak mau pelan-pelan, nggak berhenti sampai di situ ya. Mbak Hera Putri, wanita kelahiran tanggal 17 April 1997 ini juga berhasil mendapatkan beasiswa S3 ke Korea Selatan. Boleh napas dulu nggak sih? Mbak Hera ini nggak mau ada healing atau self reward dulu, ngopi minimal Mbak Hera. Cepet banget, kayak langsung satu aja gitu, nggak perlu menunggu dan nggak perlu ngasih jeda gitu untuk di bidang akademik. Kayaknya emang kelihatan banget ambisiusnya. Hera Putri dari Cilegon, kisahnya jadi bukti nyata kalau keterbatasan ekonomi bukan tembok penghalang. Dengan segala keterbatasan, beliau berhasil menyelesaikan S2 dalam waktu 10 bulan dengan predikat cum laude, langsung mengabdi jadi dosen. Hera Putri menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang di tengah keterbatasan apapun hambatannya. Kita bahas sedikit tentang yang tadi ya, lulus S2 atau Magister di Institut Teknologi Bandung atau ITB hanya dalam waktu 10 bulan dengan IPK 3,8 atau cum laude. Ini udah nggak bisa banget dipecah belah, dia harus satu rumpun ya judulnya ya. Nah, Mbak Hera Putri ini Sobat Muslim tidak hanya berhasil masuk kampus bergengsi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Hera Putri menempuh pendidikan S1 dan S2-nya juga melalui jalur fast track, yaitu program percepatan pendidikan untuk mahasiswa unggul. Hera Putri menyelesaikan program magister hanya dalam waktu 10 bulan. Salah satu prestasi yang nyaris mustahil ya bagi kebanyakan orang. Sudah jelas dong. Dan lebih menyenangkannya lagi, Mbak Hera Putri ini lulus dengan predikat cum laude dengan IPK 3,8. Kemudian setengah masa studinya itu dia habiskan di Chulalongkorn University, Thailand. Itu kalau nggak salah sebut ya Mbak Hera Putri, maaf banget. Melalui program pertukaran pelajar. Nah, di usianya yang baru 22 tahun, Mbak Hera telah meraih gelar Magister Kimia dan siap mengabdi untuk pendidikan. Itu juga kalau nggak langsung dihabek untuk S3 di Korea Selatan. Karena kan tadi sudah aku ceritakan ya bahwa Mbak Hera ini mendapatkan beasiswa S3 di Korea Selatan. Nggak tahu deh nih ntar Mbak Hera nih abis ini mau napas dulu apa mau langsung habek nih S3 langsung nih. Karena ini bener-bener yang satset banget Mbak Hera sampai akhirnya bisa jadi dosen di usia 22 tahun nih Sobat Muslim. Bener-bener nggak ada napas. Tapi ya dari kabar yang terbaru, kabar yang terakhir aku dapat dari beberapa sumber media, memang Mbak Hera ini sekarang sedang aktif menjadi dosen kimia di Untirta, seperti yang sudah aku ceritakan di awal. Jadi nggak lama setelah lulus S2 ya, di usia 22 tahun tadi Mbak Hera ini langsung diterima sebagai dosen luar biasa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Banten. Di usianya yang sangat muda yaitu 22 tahun, ia sudah menjadi salah satu pengajar termuda di jurusannya, yaitu jurusan kimia. Hera Putri nggak cuma mengajar, tapi juga menjadi sosok inspiratif yang memotivasi banyak mahasiswa untuk percaya bahwa apapun latar belakang kita, kita bisa jadi hebat. Jangankan ke mahasiswa Untirta yang dia ajar ya, tapi Mbak Hera Putri ini telah menjadi motivasi dan inspirasi banyak orang yang mengetahui kisahnya. Dedikasi dan prestasinya yang konsisten membawanya lolos seleksi beasiswa bergengsi. Kini, Mbak Hera Putri sedang menempuh pendidikan doktoral atau S3 di Korea Selatan. Itu pun membuktikan bahwa perempuan muda asal Cilegon mampu bersaing di panggung global. Ya Sobat Muslim, nggak sedikit juga mahasiswa internasional yang terpukau oleh perjalanan akademiknya. Karena nggak ada yang pernah menyangka bahwa perempuan yang masih berusia muda tersebut ternyata sedang menempuh S3 di jalur beasiswa. Orang juga nggak bakal menyangka kalau ia menempuh jalur S1 dan S2-nya dengan jalur fast track dengan segala pencapaian yang sudah diraihnya sampai detik ini. Setelah kisahnya viral di media sosial, maka Mbak Hera Putri pun menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Kisah perjuangan Hera Putri pun akhirnya meledak di berbagai akun media sosial yang merepost berita tersebut ya. Setelah diberitakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025.
banyak banget warganet yang menyampaikan kekaguman dan harapan agar lebih banyak sosok seperti Hera Putri yang bisa menjadi inspirasi nasional. Banyak di komentar yang menyebutkan dengan kata kunci ya, ini bukan soal prestasi tapi juga soal harapan. Kenapa? Karena perjalanan Hera mengajarkan kita bahwa keberhasilan tak hanya soal kepintaran, tapi soal ketekunan, keberanian, dan kerja keras, dan konsistensi saya tambahin. Ia adalah gambaran nyata bahwa kondisi ekonomi itu bukan batas, melainkan titik tolak. Dan ada hal yang di-highlight sama Mbak Hera Putri bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengubah nasib. Hera Putri adalah contoh nyata bahwa pendidikan bisa mengubah hidup siapapun, bahkan anak dari tukang becak sekalipun. Dari becak, Hera naik ke panggung dosen. Dari Cilegon, ia melangkah ke Korea Selatan. Karena memang pada saat ini Mbak Hera sedang menjalani studi doktoralnya atau S3-nya dengan jalur beasiswa ke Korea Selatan. Nah, Sobat Muslim, gak cuma Mbak Hera Putri yang sangat bisa menginspirasi dan memotivasi setiap mahasiswa atau semua orang yang mendengarkan kisahnya, bahkan ke diri aku sendiri, masih ada kisah inspiratif lainnya yang akan aku bawakan dan aku bahas setelah ini. Abis Mbak Hera Putri, masih ada cerita dari Bantul, Yogyakarta, seorang anak pedagang asongan yang jago matematika dan kuliah gratis di UGM. Kenapa aku highlight di sini? Karena ada kata-kata jago matematika. Sebagai guru matematika, ini relate banget sama aku. Siapakah dia? Dialah para malaikat di sekitar kita.